Keane diperkirakan akan bertahan di Juventus setelah peminjamannya dikesampingkan. Dalam beberapa pekan terakhir, terdapat spekulasi mengenai potensi kepergian Moise Keane dari Juventus, dan ada dugaan bahwa klub mungkin mempertimbangkan kepindahan Alvaro Morata sebagai pengganti jika Keane pergi. Namun, tidak ada perkembangan signifikan yang terjadi mengenai hubungan ini, dan tampaknya semakin kecil kemungkinan bintang Italia itu akan meninggalkan klub pada saat ini. Pilihan strategis Max Allegri untuk memasukkan Federico Chiesa sebagai salah satu dari dua striker awal dalam sistemnya menimbulkan tantangan bagi Juventus dalam hal mengakomodasi Keane dan Arkadiusz Milik. Oleh karena itu, kepergian Keane masuk akal. Namun, dilansir Calcio Mercato, sepertinya Keane kemungkinan besar tidak akan hengkang dari Juventus pada bursa transfer musim panas ini, apalagi menjelang penutupan bursa transfer. Kecuali terjadi perubahan besar, Juventus mengantisipasi Keane tetap di klub, setelah memutuskan untuk tidak meminjamkannya. Mempertahankan Keane demi kedalaman adalah hal yang bagus, tetapi penyerang harus menerima bahwa dia tidak akan mendapatkan waktu bermain yang dia butuhkan untuk sebagian besar musim ini. Juve memperkirakan dia akan bermain bagus ketika mendapat kesempatan, namun pertanyaan utamanya tetap ada, berapa banyak pertandingan yang akan dia mainkan? Namun, dia bisa mendapatkan waktu bermain yang diinginkannya jika dia bekerja cukup keras dalam latihan dan striker lain dalam skuad kesulitan. Morata dan Berardi masih berpeluang pindah ke Juventus. Juventus baru-baru ini dikaitkan dengan potensi kepindahan Alvaro Morata dan Domenico Berardi di jendela transfer yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, spekulasi tersebut telah mereda dalam beberapa hari terakhir, karena fokus utama klub beralih ke pelepasan pemain dari daftar mereka. Alvaro Morata, yang telah menjalani dua tugas sebelumnya di Allianz Stadium, dianggap mungkin kembali jika Juventus berhasil mengamankan kepergian salah satu striker mereka yang ada. Klub tetap terbuka terhadap gagasan menjual Moise Keane sebelum jendela transfer berakhir, dan potensi kembalinya Morata bergantung pada potensi kepergian Keane. Di sisi lain, Domenico Berardi sudah lama menyita perhatian Max Allegri. Namun, klub melewatkan batas waktu transfer yang ditetapkan oleh Sassuolo untuk potensi transfernya, dan Sassuolo sejak itu mengindikasikan bahwa Berardi tidak lagi tersedia untuk pindah. Meski demikian, laporan dari Tutto Juve menunjukkan bahwa masih ada kemungkinan Juventus bisa mendapatkan salah satu atau kedua pemain tersebut sebelum jendela transfer ditutup. Situasinya tetap berubah-ubah, dan para pengamat tidak boleh terkejut jika kesepakatan terwujud di jam-jam terakhir jendela transfer. Morata dan Berardi adalah dua pemain yang dapat kami percayai untuk melakukan tugasnya dengan baik jika kami menambahkan salah satu dari mereka ke skuad kami. Mereka punya pengalaman di sepak bola Italia, yang bisa membuat perbedaan dalam upaya kami. Namun, di jendela transfer akhir ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan tanda tangan salah satu pemain, jadi kami mungkin akan kehilangan keduanya. Giovanni Galeone menegaskan Vlahovic jauh lebih baik dari Lukaku. Mentor Max Allegri yang dihormati, Giovanni Galeone, mengomentari upaya gagal Juventus untuk mengamankan layanan Romelu Lukaku selama jendela transfer saat ini. Bianconeri secara aktif mengejar kesepakatan untuk menjual atau menukar Dusan Vlahovic dengan imbalan striker berbakat Belgia tersebut. Namun, klub menghadapi kesulitan dalam mencari pembeli Vlahovic atau mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk transfer tersebut. Akibatnya, AS Roma mengambil kesempatan untuk mengamankan penandatanganan Lukaku, dan dia sekarang akan bermain untuk klub di ibu kota tersebut. Alhasil, Juventus akan mempertahankan Dusan Vlahovic satu musim lagi. Meskipun Juventus yakin bahwa gaya bermain Lukaku akan lebih selaras dengan gol-gol Max Allegri, Vlahovic terus-menerus menghadapi masalah cedera selama setahun terakhir yang menghambat kontribusinya di lapangan. Sebaliknya, Vlahovic saat ini sedang dalam performa bagus untuk musim yang sedang berjalan. Galeone menegaskan keyakinannya bahwa striker Serbia itu melampaui kemampuan Lukaku. Katanya, seperti dikutip Il Bianconero, Dusan lebih baik dari Romelu, terutama jika fisiknya bagus. Sakit pangkal pahanya sangat parah dan tahun lalu Vlahovic tertahan oleh masalah fisik yang terus-menerus.
Namun kini pemain asal Serbia itu terlihat semakin membaik. Bukan suatu kebetulan jika ia mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan antara Udinese dan Bologna. Sebaliknya, saya berharap Juventus akan merekrut striker lain, Arnautovic, yang kemudian pergi ke Inter. Jika saya berada di Juve, saya akan mengontrak mantan pemain Bologna itu, tentu saja selain Vlahovic. Arnautovic adalah seorang pelatih, juga pandai mengirimkan satu timnya ke gawang. Vlahovic sedang kesulitan tetapi pemain asal Serbia ini mengawali musim Liga dengan sangat baik dan kami yakin dia akan melakukannya dengan baik. Lebih banyak yang diharapkan darinya, tapi dengan dukungan kami, dia seharusnya tampil lebih baik di depan gawang dibandingkan sebelumnya. Totti memilih favoritnya untuk memenangkan Scudetto. Legenda AS Roma Francesco Totti menyatakan keyakinannya bahwa Juventus adalah pesaing favorit untuk meraih gelar Serie A musim ini. Dengan tidak berpartisipasinya Juventus di kompetisi Eropa, fokus utama mereka diperkirakan adalah mengamankan gelar juara Liga serta Piala Italia. Mengingat banyaknya pemain berbakat di skuad bianconeri, tidak ada alasan untuk gagal dalam perebutan gelar juara. Namun, perlu dicatat bahwa tim-tim lain juga telah memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain papan atas dari Liga, sehingga semakin mengintensifkan persaingan untuk memperebutkan gelar juara. Hasilnya, perebutan gelar Serie A berlangsung terbuka lebar dan sangat kompetitif. Juventus perlu mengerahkan upaya lebih besar untuk mencapai tujuan mereka. Perspektif Totti adalah bahwa Juventus adalah tim yang harus dikalahkan dalam mengejar gelar. Katanya, seperti dikutip dari Football Italia. Bagi saya, Juventus, tapi apapun bisa terjadi di sepak bola. Mereka tidak bermain di kompetisi Eropa dan mereka dapat bekerja dengan cara yang berbeda selama seminggu. Memenangkan Liga tidak akan mudah meskipun kami beristirahat dengan baik dan kami tahu pertandingan akan sulit bagi kami, mengingat pertandingan terakhir kami melawan Bologna. Jadi kami berharap para pemain berada dalam kondisi prima dan membuktikan kemampuan mereka. Berlatih penuh besok. Absennya Wojciech Szczęsny dalam pertandingan terakhir Juventus melawan Bologna karena cedera menyebabkan Mattia Perin mengambil tempatnya di gawang. Namun, ada berita menjanjikan bagi Juventus, karena kembalinya Szczęsny akan segera terjadi pada pertandingan mereka mendatang. Setelah bermain imbang di pertandingan Bologna, Juventus ingin sekali mendapatkan kembali momentum kemenangan mereka di pertandingan berikutnya. Tim menyadari pentingnya menjaga kesehatan pemain kunci mereka dan akan senang mendengar kemajuan pemulihan Szczęsny. Menurut laporan dari Tutto Mercatowe, penjaga gawang Polandia tersebut telah memulihkan diri dan diperkirakan akan melanjutkan latihan besok, bergabung kembali dengan persiapan tim untuk pertandingan akhir pekan. Dengan kenangan kehilangan poin melawan Bologna masih segar di benak mereka, Juventus bertekad untuk bangkit dan memaksimalkan perolehan poin mereka di laga mendatang melawan Empoli. Potensi kembalinya Szczęsny ke gawang dapat menambah rasa percaya diri dalam tim, berpotensi meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan melawan Empoli dan mengumpulkan poin-poin penting. Szczęsny adalah pemain kunci bagi kami dan peran pentingnya tidak dapat diremehkan dengan cara apapun. Kiper telah membuktikan dari waktu ke waktu bahwa dia akan melakukannya dengan baik jika diberi kesempatan untuk melakukannya dan kami berharap klub akan mendukungnya dengan back yang tepat ketika menentukan tim untuk pertandingan kami berikutnya. Fiorentina mengubah syarat kepergian Amrabat dan membuat Juventus waspada. Fiorentina saat ini berada dalam kondisi mendesak untuk melepas Sofyan Amrabat, pemain yang banyak diminati Juventus. Tim telah memulai musim mereka tanpa keterlibatannya. Amrabat, seorang gelandang bertahan yang menonjol dengan kualitas luar biasa di pentas Eropa, telah menarik perhatian banyak klub yang ingin memasukkannya ke dalam skuad mereka. Di antara peminatnya tidak hanya Juventus, tapi juga Liverpool dan Manchester United, yang semakin mengintensifkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Juventus khususnya tetap berkomitmen kuat untuk mengamankan jasanya. Selama periode ini, Amrabat berlatih dalam isolasi, karena Fiorentina awalnya menetapkan harga melebihi 20 juta euro untuk transfer bintang Piala Dunia tersebut. Namun, terjadi pergeseran sikap Fiorentina.
Menurut laporan dari Calciomercato, kondisinya telah berubah, membuat klub menerima gagasan pinjaman untuk Amrabat. Informasi terbaru menunjukkan bahwa tujuan utama Fiorentina adalah agar dia meninggalkan klub, sehingga membuat mereka terbuka untuk kepindahan sementara. Pendekatan yang diubah ini secara signifikan memudahkan urusan Juventus. Perkembangan ini bagus karena itu berarti kami bisa merekrut sang gelandang dan mengujinya selama 1 musim untuk melihat apakah dia beradaptasi dengan apa yang ingin kami capai sebagai klub. Kita dapat melihat bahwa Amrabat adalah pemain top, tetapi apakah dia cocok dengan apa yang ingin kami capai sebagai sebuah klub, itu berbeda. Jika kami mendapatkan pinjaman untuknya dalam beberapa hari mendatang, sang gelandang akan menunjukkannya setidaknya selama 1 tahun. Akankah Pogba menukar Juventus dengan kekayaan Arab Saudi? Paul Pogba bertekad untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi Juventus di musim ini setelah berjuang melawan cedera di musim sebelumnya. Gelandang asal Prancis ini tiba di klub dengan status bebas transfer pada awal musim sebelumnya, dan Juventus menaruh harapan besar bahwa mereka telah mendapatkan layanan dari salah satu pemain top yang tersedia. Namun, waktu bermain Pogba sangat terbatas pada musim itu karena cedera, dengan hanya beberapa menit dihabiskan di lapangan sepanjang musim. Berbeda dengan beberapa pemain lain yang tersingkir, seperti Leonardo Bonucci, Juventus memilih mempertahankan Pogba meski didera cedera. Meski belum pulih sepenuhnya, ia berhasil tampil perdana untuk tim pada akhir pekan lalu. Bianconeri sangat ingin memastikan musim ini berjalan lebih lancar, dengan Pogba diperkirakan akan memainkan peran penting. Namun, ada laporan ketertarikan dari Arab Saudi terhadap jasa sang gelandang. Meskipun ia telah menolak setidaknya 1 tawaran dari wilayah tersebut dan menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Juventus, ada dugaan bahwa tawaran yang berpotensi menguntungkan mungkin sulit untuk ditolaknya. Sebuah laporan di Calciomercato menunjukkan bahwa Pogba mungkin menerima tawaran menarik yang mungkin membuatnya mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Pogba adalah pemain hebat di atas kertas, namun sang gelandang terlalu sering mengalami cedera dan kemungkinan besar kami bisa tampil baik tanpa kehadirannya. Klub perlu mempertimbangkan tawaran besar apapun. Bagaimanapun, kami telah melakukannya dengan baik tanpa dia dan mengontraknya secara gratis. Juventus membuka pintu bagi Kostic untuk pergi dalam 48 jam. Saat jendela transfer memasuki hari-hari terakhirnya, Juventus diperkirakan tidak akan mendapatkan pemain baru. Namun, fokusnya tetap pada potensi kepergian dari Allianz Stadium. Dari segi pemain yang masuk, bursa transfer Juventus belum diwarnai aktivitas signifikan. Meski demikian, Max Allegri mengungkapkan kepuasannya dengan skuad yang ada dan berkonsentrasi penuh untuk memaksimalkan potensi para pemainnya saat ini. Pada bursa transfer kali ini, Juventus telah memasukkan beberapa pemainnya ke dalam daftar transfer, meski belum semuanya menemukan klub baru seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu. Klub akan fokus pada transfer keluar, dan salah satu pemain yang mungkin akan hengkang adalah Filip Kostic. Pemain sayap Serbia, yang memegang peran penting di Allianz Stadium musim lalu, mendapati waktu bermainnya terbatas, dengan Allegri lebih memilih opsi lain seperti Andrea Cambiaso dan Samuel Iling Jr. Juve bermaksud melepas Kostic, dan laporan dari Tutto Juve menunjukkan bahwa penjualan bisa terwujud dalam 48 jam ke depan. Kostic memiliki beberapa statistik bagus di klub musim lalu, jadi mengejutkan bahwa dia tidak dipertimbangkan untuk beraksi di sebagian besar musim ini. Penyerang akan memahami keputusan pelatih dan sebagai pendukung, kami juga mendukung pelatih dan percaya bahwa dia mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan klub secara umum. Pilihan Juventus untuk Leonardo Bonucci, pensiun atau pergi ke klub lain. Manajer Juventus, Massimiliano Allegri akhirnya buka suara terkait situasi Leonardo Bonucci di timnya. Ia mengakui harus menyisihkan sang bek karena ia sudah tidak masuk rencananya. Seperti yang sudah diketahui, Bonucci saat ini tidak dilibatkan dalam skuad Juventus. Sejak pramusim, ia dibekukan dari skuad si Nyonya Tua. Ia tidak kunjung kembali ke skuad Juventus hingga musim 2023-2024 dimulai.
Ia tidak masuk dalam daftar pemain Juventus hingga saat ini. Ketika ditanya mengenai situasi Bonucci, begini kata Allegri. "Saya minta maaf jika situasinya jadi seperti ini sekarang," ujar Allegri kepada DAZN. Allegri menyebut bahwa Bonucci sudah terlalu tua untuk Juventus. Jadi ia sudah mengatakan dari jauh-jauh hari agar sang bek mengambil keputusan terkait karirnya. "Saya sudah menegaskan posisi kami kepada Leo sejak bulan Februari kemarin. Saya sudah berbicara berulang kali dengannya terkait masalah ini," sambung Allegri. "Baik saya maupun pihak klub sudah bilang bahwa tahun ini merupakan tahun di mana ia harus mengambil keputusan antara ia melanjutkan karir di klub lain atau ia memutuskan pensiun." Menurut Allegri, ia dan Juventus sudah memberi banyak waktu untuk Bonucci untuk memikirkan masa depannya. Jadi saat ini keputusannya ada di tangan sang bek. Dia, Bonucci, telah memberikan banyak hal untuk Juventus, dan Juve juga memberikan banyak hal untuk dirinya selama ini, sambung Allegri. Dia harus mengambil keputusan penting untuk karirnya sendiri. Ia harus menatap ke masa depan dan bukannya untuk 1 tahun ke depan saja, imbuhnya. Menurut gosip yang beredar, Bonucci kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Jerman. Ia dilaporkan akan menjadi bagian dari Union Berlin dalam waktu dekat ini. Caio Jorge bergabung dengan Barrenechea dan Souley di Frosinone. Juventus telah meminjamkan Caio Jorge ke Frosinone pada jendela transfer ini dan kini memiliki 3 pemain muda di sana. Klub yang baru promosi ini memiliki hubungan baik dengan Bianconeri dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka di bursa transfer kali ini. Mereka ingin mempertahankan status papan atas mereka di akhir musim ini dan tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pemain untuk mencapai hal tersebut. Mereka pertama kali mengontrak Enzo Barrenechea dan sang gelandang tampil mengesankan di pertandingan terakhirnya untuk mereka. Mereka kemudian menambahkan Matthias Souley ke skuad mereka dan kini menambahkan Caio Jorge, seperti yang diungkapkan oleh Tutto Juve. Pernyataan Juve, seperti dikutip dari laporan tersebut, berbunyi, "Pinjaman untuk melanjutkan karirnya setelah cedera, pinjaman di Serie A untuk terus berkembang." Caio Jorge pindah ke Frosinone untuk sementara selama 1 tahun. Usai kembali ke grup di JTC, baginya juga keseruan kembali turun ke lapangan di Allianz Stadium pada 9 Agustus dalam laga persahabatan melawan Juventus Next Gen. Hari menjadi lebih indah dengan hat-trick yang dicetak. Percikan indah untuk menyala kembali. Sekarang petualangan baru ini untuk menghilangkan bakatnya dan mulai mengejar impian dan tujuan lagi. Semoga berhasil, Caio. Jorge absen hampir 2 tahun karena cedera dan sekarang setelah dia kembali, dia perlu bermain sesering mungkin. Dia tidak akan mencapai hal itu jika tetap berada di Allianz Stadium, jadi peminjaman ini masuk akal. Kami yakin dia akan mendapat kesempatan bermain lebih sering karena dia adalah anak yang sangat berbakat yang juga tahu pentingnya bekerja keras. Jurnalis mengecam Allegri karena selalu mengubah formasinya. Jurnalis Fabrizio Biasin mengkritik keras Max Allegri karena terus-menerus mengutak-atik skuad yang berkontribusi pada awal tidak konsistennya Juventus di musim ini. Setelah memenangkan pertandingan pertama mereka dan seri berikutnya selama akhir pekan lalu, kekhawatiran muncul di kalangan penggemar. Ketidakmampuan tim untuk menjaga konsistensi dan kehilangan poin di awal musim, terutama saat mereka belum menghadapi lawan yang tangguh, patut dipertanyakan. Meskipun Juventus diperkirakan akan meraih kemenangan di pertandingan mendatang, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan susunan tim yang terus-menerus dilakukan oleh manajer mereka dapat menimbulkan tantangan. Kecenderungan Allegri yang sering mengubah komposisi dan formasi tim, tidak menggunakan starting lineup yang sama dalam beberapa pertandingan berturut-turut sejak kembali ke klub pada tahun 2021, menuai kritik. Pendekatan Allegri ini menuai ketidaksetujuan, terutama dari pengamat seperti Biasin, yang melihatnya sebagai faktor penyebab inkonsistensi tim saat ini. Berbicara tentang perubahan formasi yang konstan, Biasin mengatakan, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Allegri memiliki 110 formasi berbeda dari 110 pertandingan sejak dia kembali ke Juve tanpa kesinambungan, tidak akan ada hasil. Kami memiliki salah satu manajer terbaik di liga saat ini dan kami harus percaya padanya.
Allegri adalah pelatih yang kami yakin akan menyelesaikan tugasnya dan masih terlalu dini untuk menilai tindakannya di bangku cadangan kami. Miretti akan bertahan di Juventus musim ini meski banyak peminat. Menjelang hari-hari penutupan jendela transfer, status Fabio Miretti di Juventus tetap tidak berubah, dan sepertinya ia akan terus menjadi bagian dari skuad di Allianz Stadium. Pada awal jendela transfer, ada ekspektasi bahwa sang gelandang akan meninggalkan klub untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Awalnya, peminjaman sepertinya merupakan kemungkinan yang masuk akal. Namun, kemungkinan terjadinya transfer tersebut telah berkurang secara signifikan. Juve telah melakukan beberapa langkah signifikan di lini tengah, termasuk penjualan Nicolo Rovella dan Denis Zakaria, serta meminjamkan Arthur Melo. Hal ini membuat tim agak kekurangan opsi lini tengah. Meski mendapat tawaran pinjaman untuk Miretti dari berbagai klub, laporan terbaru dari Tutto Mercato Web menyebutkan bahwa ia kini siap bertahan di Turin. Laporan tersebut menegaskan bahwa peluang sang gelandang untuk pindah di hari-hari terakhir jendela transfer sangat kecil, karena Juventus menganggapnya sebagai anggota integral dari skuad mereka untuk bergerak maju. Miretti telah menjadi salah satu pemain terbaik kami dan sang gelandang layak untuk bertahan sekarang karena kami telah melepas beberapa gelandang. Ketika dia bermain, dia memberikan lebih banyak alasan mengapa kami harus mempertimbangkannya untuk beraksi lagi dan kami yakin dia akan terus berkembang dengan baik jika dia tetap di Allianz Stadium. Namun jika klub merekrut gelandang lain, maka kami harus mempertimbangkan untuk mengizinkannya pergi dengan status pinjaman. Pengaruh besar Pogba atas gol Vlahovic. Meskipun kampanye transfernya berjalan lambat, rasa optimisme menyelimuti Stadion Allianz menjelang pertemuan kandang pertama Juventus musim ini, sebuah perasaan yang penuh kehati-hatian, namun tetap penuh harapan. Namun sepanjang 90 menit pertandingan sepak bola yang kurang menginspirasi, suara sorak-sorai di lapangan berangsur-angsur digantikan oleh erangan tidak puas dan gumaman gugup, atau dikenal sebagai soundtrack resmi era olok-olok Juventus. Singkatnya, ini terasa seperti kenyataan bagi semua orang di klub. Mulai dari manajemen dan staf pelatih, hingga para pemain bahkan supporter. Jika Juventus versi ini kesulitan merebut 1 poin dari cengkeraman Bologna, maka inilah waktunya untuk mengekang antusiasme kami dan mengatur ulang tujuan kami untuk musim ini. Max Allegri sering menyatakan bahwa tujuan utama Juve adalah mencapai Liga Champions musim depan, dan menunda pembicaraan Scudetto hingga Maret. Meskipun hal ini bukanlah hal yang ingin didengar oleh para penggemar, manajer yang agak ambisius ini ada benarnya, dan lapangan telah membuktikannya. Kini pastinya Bianconeri mempunyai kualitas di barisan mereka, namun dari lini belakang hingga serangan, sulit untuk menentukan departemen mana yang memiliki keunggulan di atas kertas dibandingkan tim favorit Scudetto, Inter, atau juara bertahan Napoli. Ini bukan waktunya untuk bereaksi berlebihan dan mengklaim bahwa hasil imbang tadi malam membatalkan semua peningkatan menggembirakan yang ditunjukkan tim sepanjang musim panas. Namun, kita harus mengakui bahwa Juventus masih dalam proses, dan dengan tidak adanya bintang papan atas yang mendarat di Turin musim ini, peningkatan kualitas secara tiba-tiba sepertinya tidak mungkin terjadi. Tapi bicara soal superstar, seorang pemenang Piala Dunia bisa memberikan peningkatan instan. Meskipun dia bukan pemain baru, Paul Pogba bisa menjadi pemain baru jika dia berhasil mengatasi masalah fisiknya yang sepertinya tidak ada habisnya. Pemain berusia 30 tahun itu tampil sebagai cameo di babak kedua tadi malam saat Juventus sangat membutuhkan gol. Dan meski sentuhannya masih perlu diasah setelah jeda panjang, pemain Prancis itu memulai permainan yang berpuncak pada gol penyeimbang Dusan Vlahovic, menyambut Samuel Eto'o Jr. dengan umpan terobosan yang luar biasa. Dengan demikian, Pogba sekali lagi membuktikan bahwa dirinya memang menjadi mata rantai yang hilang di lini tengah Allegri. Mantan bintang Man United ini memiliki sentuhan berkualitas dan naluri yang tiba-tiba membawa permainan maju dan membuat lawan